komunikasi dengan Pak Andreas ya untuk mengarrange waktu kapan kita diskusi untuk menyampaikan pandangan saya terkait dengan perumusan visi misi keilmuan, tujuan dan strategi prodi pendidikan geografi yang menurut Pak Andreas waktu itu akan digunakan sebagai bahan untuk mengisi porang dalam rangka penyusun RPS ya di tengah perubahan global yang begitu dinamis. Dan akhirnya ketemulah kesempatan pada siang hari ini. Itu sudah beberapa kali di-arrange, belum pas gitu. Tapi semoga dengan pertemuan siang hari ini kita bisa mendapatkan kemanfaatan yang lebih. Namun sebelum itu saya pengen tanya kepada Pak Andreas, saya punya atau diberi waktu berapa lama ini? Karena saya bisa sebentar, bisa lama ini. Sangat tergantung ini. Baik. Ya nanti kita lebih banyak diskusi ya. Jadi pada kali saya beberapa pandangan saya, terutama terkait dengan status saya sebagai ketua umum ya, sebagai ketua umum Ikatan Geografi Indonesia ya. Jadi sudah kewajiban moral saya untuk menyampaikan pandangan itu, dan beberapa teman-teman di prodi lain juga sama gitu ya. Cuman kadang-kadang substansi yang diinginkan berbeda-beda, tetapi ini kewajiban untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi concernnya kita di IGI. Dan saya ingin ngawali dengan disclaimer bahwa saya sebetulnya guru besar di bidang pengendalian jauh dan lingkungan, sehingga kalau bicara kebijakan ini saya bukan expertnya ya. Tentu kalau bicara expert itu ada teman-teman yang punya expertise dalam bidang kebijakan, khususnya kebijakan terkait dengan dikti. Memang saya punya pengalaman mengelola unit eselon 1 ya, deput, kedeputian, dan juga direktorat jenderal dan direktorat terkait dengan Kemenristek Dikti waktu itu. Sehingga saya punya beberapa penelitian ya di dalam publikasi saya terkait dengan kebijakan pendidikan tinggi ya. Tetapi terkait dengan apa yang teman-teman bicarakan ini biasanya menjadi concernnya teman-teman Kadep atau Kaprodi atau Kajur gitu. Tapi karena sebagai ketua IGI ya ini kewajiban ya, it's my obligation gitu untuk menyampaikan ini kepada teman-teman. Jadi mohon maaf kalau nanti dipandang kurang pas ya, karena yang saya siapkan substansinya juga hanya berdasarkan komunikasi yang tidak terlalu lama dengan Pak Andreas gitu. Baik, karena kita bicara seperti yang tadi saya sampaikan dalam judul, saya ingin menyampaikan beberapa poin ya. Pertama, bagaimana pandangan saya tentang pentingnya perumusan visi misi, tujuan dan strategi pendidikan geografi ini yang tentu harus responsif terhadap kebutuhan zaman. Saya coba punya beberapa sudut pandang yang nanti akan sampaikan dan nanti kita diskusikan bersama ya. Menurut saya merumuskan visi misi keilmuan kita ya, dan juga tujuan serta strategi pendidikan geografi ini utamanya kalau itu akan kita jadikan sebagai basis penyusunan kurikulum atau penyusunan RPS ya, itu yang mutlak harus itu adalah visi misi, tujuan dan strategi itu harus mencerminkan tujuan utama pendidikan geografi kita, karena teman-teman concernnya di pendidikan geografi ya. Apa concern kita, apa yang menjadi tujuan utama kita, saya mencoba memformulasikan yang saya garis bawahi itu ya, memahami hubungan antar manusia, lingkungan dan ruang secara holistik, serta menanamkan nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap bumi. Saya coba formulasikan dari berbagai angle gitu ya. Artinya walaupun teman-teman bergerak dalam bidang sebagian segmen geografi, saya katakan sebagian segmen geografi itu kan ada pendidikan, ada yang geografi murni ya. Itu
kita punya concern yang relatif sama seperti yang saya garis bawahi ini. Tentu kalau pendidikan geografi heavy dalam konteks pedagoginya lebih punya nuansa atau lebih kental nuansanya dibandingkan yang geografi murni. Ya, kalau kita sepakat dengan ini, maka mau tidak mau kita harus memahami berbagai peraturan kementerian. Ya, ini peraturan yang terakhir ini terkait dengan penjaminan mutu, yaitu peraturan kementerian nomor 53 tahun 2023 ya, tentang penjaminan mutu perguruan tinggi. Ya, dan tentu tidak cukup hanya mendiskusikan atau membedah atau memahami satu regulasi. Tentu kita perlu mengundang berbagai pihak ya yang terkait dengan DUDI ya, nanti terkait dengan hulu maupun hilir ya, terkait dengan customer kita di hulu maupun hilir untuk menyempurnakan pemahaman kita atas berbagai regulasi sehingga kita bisa menyusun RPS kita sesuai dengan yang seharusnya atau yang dibutuhkan. Bukan sekedar ada RPS tetapi tidak membumi ya. Akhir-akhir ini ada istilah bukan sekedar membumi dan mengakhirat gitu ya. Artinya yang diformulasikan bukan sekedar yang kita hadapi as etis dalam perspektif duniawi, tetapi juga ada perspektif ukhrawi dalam konteks kita kental mengedepankan nilai atau etik. Ya kan sekarang banyak sekali aspek yang secara formal dipenuhi tapi secara etik apalagi secara ukhrawi terlupakan. Nah ini satu hal yang saya pengen underline ya. Kita harus membedah permen itu minimal. Tapi kita tahu ya permen ini menurut SE-nya Pak Menteri SE 15 tahun 2024 surat edarannya Mendikti Saintek Prof. Satrio Brojonegoro, Satrio Sumati Brojonegoro tanggal 30 Desember 2024 yang lalu, permen ini akan dievaluasi ya dan ditargetkan selesainya 18 Agustus 2020. Ya kalau dari perspektif kebijakan sesuatu yang sedang dievaluasi kecuali ada perintah ya semua normanya masih berlaku. Artinya sampai nanti muncul norma baru, muncul regulasi baru, kita masih menggunakan norma-norma yang ada di Permen 53 2023 terkait dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kenapa saya lebih mengkaitkan pada permen ini? Karena bicara RPS itu RPS itu merupakan puzzle dari mozaik kalau dulu SN Dikti, kalau sekarang penjaminan mutu Dikti, gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus punya pemahaman yang mendalam terkait dengan hal tersebut. Ya, jadi walaupun akan dievaluasi, kita tetap perlu mengetahui garis besarnya dan nanti itu menjadi basis teman-teman menyusun. Yang tentu nanti kalau sudah ada permen baru ya disesuaikan kembali. Nah, kalau teman-teman selalu berkomunikasi dan mencermati apa yang ada di berbagai sosial media, termasuk ada dalam berbagai grup dengan teman-teman Dikti di berbagai tempat, di berbagai perguruan tinggi, pernah beredar catatan-catatan terkait dengan sosialisasi Permendikbudristek 53 2023 yang lalu gitu ya. Nah, dari catatan itu saya coba summarize gitu ya. Tapi paling tidak dari permen yang ada itu yang dulunya itu berasal dari Permendikbud 3 2020 Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi dulu kita masih ingat kalau bicara itu selalu bicara Standar Nasional Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, sekarang akan menjadi penjaminan mutu Dikti dengan merubah beberapa substansi yang ada di dalamnya. Tapi tentu saya tidak akan membedah ini karena bukan forumnya. Saya yang akan mengkaitkan pasal-pasal atau norma-norma mana yang terkait dengan apa yang teman-teman butuhkan dalam menyusun RPS. Itu pun kalau asumsi saya terhadap pemahaman yang dibutuhkan teman-teman betul seperti itu. Ya, paling tidak di dalam Permen 53 yang akan divisi itu ya, itu dikenalkan institusi baru yang namanya Lembaga Akreditasi Mandiri. Ya, yang dulu kita tuh hanya BAN.
Dan ini punya konsekuensi. Kita itu berada di bawah tanggung jawabnya Lamsama. Sementara tidak semua prodi geografi itu ada di bawah MIPA, karena Lamsama itu tes MIPA sebetulnya. Ya, ada yang seperti teman-teman di sini itu ada di FKIP. Ya, FKIP gitu ya. Ada yang di teknik, ada yang di lain-lain. Sehingga untuk mengadjustnya juga tidak mudah. Bagi reviewernya pun juga tidak mudah. Akhirnya apa? Yang terjadi ya formalitas. Nah, kalau sudah bicara formalitas, itu biasanya value-nya tidak terangkat secara keseluruhan. Yang tadi saya katakan, hanya aspek duniawi saja. Etik itu terkait dengan value yang harusnya dipegang secara saintifik, lahir batin itu tidak terungkap dengan baik. Tetapi karena harus diselesaikan oleh asesor, ya asesor bekerja sebisanya gitu. Kondisi dia sangat jauh dari yang diharapkan. Nah, itu yang terjadi begitu ya. Dengan masuknya atau dikenalkannya institusi baru yang kita belum bisa punya payung yang sesuai dengan naungan atau fakultas yang menjadi naungan prodi-prodi geografi yang ada. Selain itu, teman-teman tahu CPL yang ada ya, capaian pembelajaran lulusannya pun juga sedikit berubah. Ya, perubahannya itu dari yang hanya mengacu deskripsi CPL yang berdasarkan KKNI itu berubah dengan acuan memiliki kompetensi yang lebih komprehensif dan siap menghadapi tantangan global. Rumusannya cuma pendek seperti itu, tapi konsekuensinya sangat luar biasa. Kenapa? Karena memiliki kompetensi yang lebih komprehensif dan siap menghadapi tantangan global itu diterjemahkan di Permen itu mencakup paling tidak 4 hal ini. Pertama, apa yang terkait dengan penguasaan iptek? Di situ diharapkan memiliki penguasaan yang mendalam dalam bidang iptek tertentu serta mampu mengaplikasikannya secara praktis. Kalimat seperti ini pendek, tetapi kadang-kadang implementasinya penguasaan iptek di prodi-prodi yang ada di kita itu banyak yang di bawah standar. Akibatnya apa? Lulusan-lulusan kita secara nasional tidak terstandar. Ya. Ada yang jauh di bawah standar, ada yang average, ada yang kadang-kadang di atas standar. Ini baru pada konteks penguasaan iptek. Belum lagi kecakapan umum. Ya, belum lagi pengetahuan dan keterampilan untuk dunia kerja yang kita kenal dulu dengan istilah DUDI itu ya. Dunia kerja dan industri. Juga kemampuan intelektual. Ungkapan-ungkapan yang kelihatannya narasinya pendek ini kalau dikuantifisir dan nanti dijadikan borang, teman-teman bisa lebih pusing. Dan sudah pusing mengisi borang pun pada saat kita mau mengimplementasikannya sangat tergantung pada kemampuan SDM yang dimiliki. Ya. Dan ini hasil evaluasi IGI ya. Pada saat kita mengevaluasi produk dari prodi-prodi yang ada kita secara nasional, dan ternyata prodi kita juga tidak terlalu banyak, nanti saya sampaikan di slide belakang, itu standar yang atau lulusan yang keluar dari prodi-prodi geografi yang ada di satu pulau dan pulau lain sangat berbeda. Sehingga apa? Ada keberagaman yang begitu tinggi pada saat lulusan itu mengajarkan tentang keilmuan geografi di pendidikan dasar menengah. Dan itu terlihat ya pada saat kita evaluasi. Yang akhirnya dulu kita harus munculkan satu buku, nanti di belakang saya jelaskan ya. Nah, itu catatan pertamanya. Catatan keduanya yang terkait dengan yang apa yang akan kita diskusikan adalah kompetensi utama lulusan prodi kita. Ya, kita di IGI ini punya teman-teman geografi yang concern di pendidikan dan concern di umum. Ya, artinya pendidikan geografi dan geografi murni ya. Teman-teman sudah lama memahami itu. Dan sampai sekarang kita ya ini karena sebetulnya bukan karena baru ya, tetapi sebenarnya juga sudah cukup lama itu, kita belum punya rumusan ideal ya terkait kompetensi utama lulusan prodi geografi ya, baik itu yang prodi pendidikan geografi maupun prodi geografi murni itu seperti apa.
Yang itu menurut Permatematika itu harus dirumuskan oleh asosiasi. Ya, kalau belum punya asosiasi ya oleh pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Nah, kita sudah punya asosiasi. Asosiasi jenis itu ya misalnya kita punya Forbim Geo atau IGI. Kita belum duduk, belum bulat memutuskan kriteria kompetensi utama lulusan prodi itu seperti apa. Sekarang IGI masih disibukkan untuk membackup dukungan-dukungan pengembangan profesi geografi. Yang nanti saya sampaikan di belakang akibat dari kita diperintahkan oleh undang-undang atau oleh peraturan pemerintah yang ada. Jadi sampai sekarang kita belum tahu. Seharusnya kan secara nasional ada standar. Yang namanya lulusan geografi itu ya seperti ini kalau dideskripsikan. Tapi faktanya itu belum. Akibatnya masing-masing punya sudut pandang lain dan mendeskripsikan kompetensi utamanya seperti apa dan dideskripsikan ke bawah sampai RPS dan sampai yang ada sekarang dan outputnya seperti yang saya ceritakan tadi. Yang berikutnya adalah masa dan beban belajar yang relatif lebih terstruktur ya untuk berbagai gradasi program ya. Dan untuk beban belajar di program sarjana minimalnya 144 SKS dengan masa kurikulum 8 semester, paling lama 7 tahun ya. Dengan beban minimal 144 SKS. Ini ada sedikit berbeda dengan yang dulu kalau teman-teman cermati ya. Kemudian yang berikutnya juga mahasiswa wajib diberikan tugas akhir dalam berbagai bentuk yang lebih fleksibel. Kalau dulu skripsi atau apa, sekarang tidak harus itu. Ya, jadi ini juga menjadi komponen yang harus dipertimbangkan terkait dengan kompetensi utama lulusan prodi nantinya. Gitu. Belum lagi kita bicara nanti kalau dikaitkan dengan MBKM dan seterusnya ya. Nah kemudian juga bentuk pembelajarannya. Satu SKS ya, yang dulu dengan sekarang sedikit ada redefinisi ya, itu juga berakibat pada penyusunan RPS nantinya. Satu SKS sekarang itu setara dengan 45 jam per semester yang dapat dipenuhi dalam berbagai bentuk pembelajaran. Nah ini teman-teman sudah bisa menjadikan ini sebagai bahan untuk nanti mempertimbangkan dengan MBKM. Ya, itu termasuk kuliah, responsi, sampai magang dan juga bentuk-bentuk pembelajaran yang lain. Kalau dulu narasinya proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang jenis terdiri atas 100 menit dan seterusnya seperti yang sudah kita pahami. Ya, itu catatan-catatan penting terkait dengan apa yang kita diskusikan dalam mempertimbangkan visi misi ya tujuan strategi dalam rangka menyusun RPS. Kalau yang paling bawah dalam slide ini adalah ini terutama untuk mendorong agar yang berakreditasi, terutama yang baru mulai itu lulusannya masih bisa tidak kehilangan haknya atau hak asisinya untuk menjadi PNS kalau dikayaknya jadi PNS. Itu catatan yang sudah pernah beredar dan ini perlu saya underline kembali. Nah terkait dengan perumusan visi ya, banyak sekali buku, banyak sekali referensi yang kita bisa rujuk untuk menyusun atau merumuskan visi ini. Tapi paling tidak pada saat kita bicara visi keilmuan kita, visi keilmuan pendidikan geografi pada saat kita diskusi saat ini ya, bukan visi keilmuan geografi murni, bukan visi keilmuan yang lain, tapi visi keilmuan pendidikan geografi itu harus sekali lagi mencerminkan peran ilmu kita, ilmu geografi dalam menjawab tantangan global. Apa itu tantangan global yang selalu dinamis, tapi sekarang ini yang menjadi concernnya lembaga-lembaga dunia ya. Pokoknya UN Organization itu antara perubahan iklim, urbanisasi, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial ekonomi. Paling tidak isu-isu utama ini itu perlu tercermin dalam formulasi visi keilmuan pendidikan geografi yang teman-teman akan tetapkan nantinya. Ya. Dan paling tidak teman-teman mempertimbangkan value-value itu. Rumusannya bisa macam-macam. Di bawah ini salah satu contoh saja. Misalnya rumusannya mencetak generasi yang berpikir kritis, berwawasan lingkungan dan mampu berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan melalui pemahaman konsep spasial dan dinamika global. Ini misalnya salah satu contoh rumusan yang mempertimbangkan value tadi, yang mencerminkan peran ilmu kita. Kalau kita bandingkan dengan visi pendidikan geografi yang hasil revisi 2022 dari teman-teman, ya
yang situ dirumuskan menghasilkan lulusan yang profesional, adaptif, berdaya saing tinggi, dan berkarakter mulia sebagai tenaga pendidik geografi, peneliti, surveyor, tenaga konsultan, dan pelaku usaha yang dapat berkontribusi terhadap wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan. Ini bisa saja kita cari plus minusnya. Tapi pertanyaan utamanya adalah, kalau melihat visinya teman-teman pendidikan geografi di UHU ini, ya Halulio ini, adalah visi tersebut itu mampu diwujudkan benar, ya, terutama oleh aktivitas akademika yang tersedia di prodi pendidikan geografi. Kalau kita ingin menjawab secara umum begitu ya, karena jawabannya sangat bervariasi, tentu teman-teman harus yakin visi tersebut bisa dimiliki dengan berbagai upaya. Tapi kalau menurut saya juga sangat tergantung bagaimana misinya dirumuskan. Ya, jadi visi tersebut tergantung pada misinya dirumuskan. Nah, terus mari kita coba lihat misi. Dalam konteks merumuskan misi ini, ya saya sengaja mengawali ini sebelum kita diskusi banyak. Makanya tadi saya tanya berapa lama. Saya punya banyak slide, kalau nggak ada batas ya, artinya bisa lama ya, saya akan uraikan agak rinci. Bicara misi, ya, misi ini merupakan langkah strategis ya yang untuk mencapai visi yang tadi kita formulasikan. Oleh karenanya, paling tidak merumuskan misi itu harus mencakup beberapa poin berikut. Yang pertama, pengembangan kemampuan intelektual, emosional, sosial, dan juga sosial dari sivitas akademikanya, khususnya dosen dan mahasiswa. Tapi juga tidak boleh dilupakan tendiknya. Ya, utamanya dalam membangun kesadaran ekologis dan membangun kesadaran peran geografi tadi. Apa itu kesadaran ekologis, integrasi literasi spasial, mendorong kemampuan adaptasi, dan seterusnya. Dan yang kedua, penerapan teknologi dalam pembelajaran geografi. Dan tidak sekedar menerapkan teknologi, tapi menerapkan teknologi dalam rangka mendorong literasi spasial dan kolaborasi global. Kadang-kadang kita menerapkan teknologi ya asal yang kita kuasai, tapi tentunya tidak demikian kalau kita ingin secara konsisten ya mengkaitkan misi sebagai bagian dari implementasi visi. Dari visi yang tadi kita rumuskan di atas. Kemudian selain itu juga karena kita punya kewajiban di Dharma, kita perlu melakukan penguatan dharma-dharma lain selain pendidikan, yaitu penelitian. Dan sebetulnya di sini penelitian dan pengabdian masyarakatnya ya, yang berbasis geografi dan berkelanjutan. Dan ini kalau kita bandingkan dengan rumusan misinya teman-teman yang dicantumkan dalam misi pendidikan geografi yang direvisi 2022 sampai di publish tahun 2022 itu, ada beberapa hal yang bisa kita cari plus minusnya juga. Tapi paling tidak, apakah misi yang diformulasikan teman-teman yang ada di kanan ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan perwujudan generasi yang berpikir kritis yang tadi kita tuangkan dalam pertanyaan di misi itu ya. Nah ini bukan sekedar itu, tetapi apakah misi ini mampu menjawab pertanyaan tadi dan apakah sesuai dengan Peraturan Menteri 53 2023 ini. Cuman saya karena Peraturan Menteri mau direvisi, apakah itu sesuai dengan permen yang baru nanti? Jawabannya tergantung rumusan tujuannya nanti. Jadi terus ke bawah sampai nanti pada RPS. Kemudian pada rumusan tujuan. Menurut saya, tujuan pendidikan geografi itu harus spesifik dan relevan dengan kompetensi di abad ini. Dan itu diformulasikan oleh berbagai asosiasi geografi di tingkat dunia, dan ini juga menjadi basisnya yang dipegang oleh teman-teman di US gitu ya, juga di Europe ya. Paling tidak mencakup 4 item ini. Pertama, rumusan tujuan itu mencakup aspek mengembangkan pemahaman spasial dan pola interaksi antara manusia dan lingkungannya. Yang kedua, melatih peserta didik kalau kita bicara pendidikan geografi ya, untuk menganalisis isu global dan lokal. Tentu bukan sekedar menganalisis, tapi dengan pendekatan geografis. Saya punya pengalaman dalam konteks ini. Pada saat saya menjadi dirjen, saya membuka lowongan untuk staf geografi dalam salah satu pekerjaan yang kita formulasikan. Saya terima lulusan geografi dari 4, karena ada 4 ini, dari 4 universitas. Ternyata apa yang terjadi? Kualitasnya berbeda-beda. Ya, jadi saya pusing.
Dan pada saat tertentu saya sampaikan atau saya minta anak-anak yang saya terima sebagai staf baru lulusan geografi ini untuk pekerjaan-pekerjaan geografi ya yang seharusnya dilakukan geografi, kadang-kadang ya yang diselesaikannya jauh dari yang kita harapkan, jauh dari standar yang saya bayangkan gitu ya. Ini baru bicara antar lulusan geografi. Kalau saya jejerkan dengan lulusan yang lain, kadang-kadang lulusan geografi ini kurang percaya diri. Dan itu penyakitnya lulusan geografi. Sering tidak merasa percaya diri karena apa? Dia merasa yang dipelajari itu yang umum-umum, generalis. Padahal dia bisa meyakini bahwa spesialisasinya geografi itu ya generalis itu. Sehingga dengan dia meyakini seperti itu, tertanam value dalam dirinya dan dia akan percaya diri pada saat dia berdiskusi ya atau berinteraksi dengan disiplin lain. Tapi yang terjadi tidak demikian. Ya akhirnya sering saya brainwash dan ya sedikit dikasih tahu bahwa tidak harus begitu. Nah, setelah saya meninggalkan Didian, moga-moga teman-teman lulusan geografi itu berkembang dengan baik. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan juga dalam perumusan tujuan adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Banyak teman-teman ya yang kalau sudah lulus dia bekerja, itu ada sesuatu yang dia ingin ungkapkan, dia tidak berani. Dia takut salah. Takut salah itu sudah jauh dari berpikir kritis menurut saya, dari implementasi berpikir kritis. Apalagi kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan berbasis data. Kita sudah ajari mereka menggunakan itu, tetapi mengimplementasikannya sering tidak seperti yang kita harapkan. Dan itu banyak dilakukan oleh generasi Z. Nanti saya kasih tahu hasil penelitian tentang generasi Z. Ya, ini perhatian. Kenapa saya perlu sebut satu generasi? Ini satu generasi yang saya exercise ya. Nanti menjadi perhatian teman-teman. Apalagi sebagian dosen kita ya itu berasal dari generasi mereka. Yang nanti teman-teman bisa sikapi. Dan yang terakhir adalah dalam merumuskan tujuan kita juga perlu mencermati hal yang terkait dengan membentuk sikap peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Ya ini 4 item ini betul-betul geografi banget. Nah ini kalau kita contohkan ya, kita bandingkan dengan 5 tujuan pendidikan geografi di UHO, ya muncul pertanyaan juga, mampukah rumusan tujuan yang 5 yang di UHO itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dalam formulasi visi tadi, dan apakah itu juga sudah mengadopsi value yang ada di Permen 53. Karena ini 22 dan Permen 53 itu 2023, rasanya kalau mengadop ya baru sebagian yang kebetulan sama substansinya dengan Permen sebelumnya gitu ya. Dan jawabannya adalah juga sangat tergantung pada rumusan strateginya nanti. Strategi tergantung rumusan kurikulum dan tergantung pada RPS dan tergantung pada sumber daya. Jadi ujung-ujungnya terus ke bawah begitu. Bicara rumusan strategi terkait dengan pendidikan geografi, ya paling tidak strategi untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pendidikan geografi tadi ada 4 item yang ingin saya tekankan. Pertama, itu perlu mencakup inovasi dan metode pembelajaran. Teman-teman punya metode pembelajaran yang cukup banyak, antara lain project based learning dan seterusnya, ada blended learning dan ada yang lain-lain. Ya, itu yang menjadi concern-nya teman-teman dalam prodi geografi. Saya kira sudah sangat mahir itu. Kemudian berikutnya penggunaan teknologi, pemanfaatan GIS. Pemanfaatan GIS itu perkembangan ilmu GIS itu sekarang berkembang begitu luar biasa. Ada yang masih menggunakan konvensional, sebenarnya di sisi lain sudah menggunakan GeoAI, ya, sudah mempadukan dengan artificial intelligence dan itu sangat berbeda. Dan itu juga menjadi perhatian yang harus betul-betul dicermati pada saat merumuskan strategi. Penggunaan teknologi dan teknologinya tentu yang mutakhir. Selain juga pendidikan berbasis nilai atau berbasis value yang tadi saya sampaikan gitu ya. Menanamkan nilai kegeografian. Nilai kegeografian itu ada yang sifatnya duniawi tapi yang ukhrawi. Misalnya duniawi itu gini. Saya punya tanggung jawab untuk membuang sampah di tempatnya. Tetapi karena saya tidak pegang pada value ukhrawi, ya saya pulang naik mobil, habis minum atau habis minum pakai aqua, botolnya kita buang begitu aja. Tetapi kalau yang pegang nilai ukhrawi, pegang nilai keberlanjutan, value yang terkait dengan etik tadi, dia tidak akan membuang pada saat dia di mobil. Dan kalau membuang, pasti di tempat sampah. Di tempat sampah pun, sesuai dengan sekarang pengalokasiannya, ada sampah
kaleng, ada sampah plastik, ada sampah macam-macam. Itulah value yang harus kita terus cermati. Selain juga perumusan strategi itu perlu memperhatikan kolaborasi dan kemitraan yang sekarang luar biasa. Untuk bisa berkolaborasi dan bermitra, kita tidak harus bertemu langsung. Sekarang sudah ada wahana-wahana seperti yang kita gunakan ini. Bahkan banyak sekali kerjasama dan kemitraan itu sekarang tercipta karena rajinnya kita berkomunikasi melalui hal seperti ini. Banyak media sosial, ya. Barangkali teman-teman banyak menggunakan Instagram, TikTok, yang TikTok sekarang mulai di reform di US-nya sana, dan seterusnya. Dan kalau kita bandingkan pedoman-pedoman dalam rumusan strategi yang kiri yang saya coba sampaikan dengan yang kanan yang dirumuskan teman-teman ini, juga ada pertanyaan mendasarnya, apakah strategi yang dirumuskan teman-teman ini mampu menjawab apa yang tadi kita narasikan, menjawab perwujudan generasi yang berpikir kritis, berwawasan lingkungan, mampu berkontribusi dan seterusnya. Jawabannya tergantung pada CPL dan implementasinya dalam RPS. Jadi antara visi sampai RPS nanti sebetulnya itu satu link yang punya roh. Tidak bisa lompat begitu saja. Apa yang dirumuskan dalam RPS itu harus menjadi bagian untuk puzzle atau harus ada linknya dengan yang ada dalam visi, misi dan seterusnya tadi. Mudah diomongkan, tetapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Kadang-kadang kita bingung dan pada saatnya sudah dikejar target, ya asal diisi. Dan kadang-kadang akhirnya tidak berbentuk juga. Belum lagi regulasi yang menjadi pedomannya terus dinamis. Sepertinya sekarang Permen 53 sedang mau direvisi. Bicara visi misi, ya tujuan dan strategi tadi, kalau kita kaitkan implementasinya dengan RPS yang teman-teman susun ini, ya tentu menurut saya yang perlu saya cermati sampaikan pada teman-teman adalah bahwa RPS itu wajib disusun dengan memperhatikan kompetensi utama lulusan kita. Yang tadi sudah ada formulasi dalam Permen 53-nya berbeda dengan yang dulu. Sekarang sudah harus lebih komprehensif. Ya, lebih komprehensif. Dan juga selain memperhatikan kompetensi lulusan utama, juga memperhatikan CPL-nya yang relevan. Apa itu? Paling tidak mencakup 3 aspek. Pertama, kompetensi utama lulusan itu harus memahami konsep dasar geografi. Walaupun teman-teman dari pendidikan geografi, dan pemahaman atas fenomena geografis di tingkat lokal hingga global. Jadi rasanya pada saat kita menjelaskan fenomena yang terjadi di depan kita, kita harus mampu mengkaitkan kejadian itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kejadian global. Dan itulah geograf. Apa yang terjadi di sini tidak terlepas dari bagian dari catchment area kalau kita bicara gas misalnya. Apa yang terjadi di catchment itu tidak lepas dari perubahan iklim di level dunia kalau kita bicara climate change misalnya. Jadi kita harus bisa mengkaitkan fenomena yang terjadi itu dengan apa yang terjadi secara global. Yang kedua, juga harus perhatikan capaian pembelajarannya. Misal, kita bisa saja memformulasikan macam-macam, tapi misalnya kita perhatikan dalam RPS-nya nanti harus mampu memetakan dampak perubahan iklim terhadap kehidupan manusia. Itu salah satu misalnya. Tapi juga banyak yang lain, teman-teman bisa buat definisikan yang lain. Termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan spasialnya. Nah, yang seperti ini perlu terus kita formasikan sesuai dengan kearifan lokal yang teman-teman miliki. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Ya, itu juga akan pengaruh terhadap RPS yang akan menjadi kojo utamanya teman-teman tadi. Apa kegiatan belajar itu? Misalnya analisis studinya ya, atau studi kasusnya itu menggunakan contoh-contoh yang ada di depan kita, bisa perubahan lahan, bisa macam-macam. Kita bisa menggunakan dengan cara-cara diskusi kelompok, ya, ngajarin agar bukan sekedar dia bisa memecahkan masalah-masalah saintifik, tapi juga belajar kepemimpinan, belajar kepedulian, belajar keberlanjutan dan seterusnya. Itu yang kadang-kadang loose dari perhatian kita. Apalagi kalau kita kurang knowledge di situ, ya asal belajar, selesaikan sesuai dengan jam pelajarannya, sudah kita tinggal. Itu malah kadang-kadang nggak concern, nggak kita evaluasi dan seterusnya. Atau kadang-kadang bahan yang kita sampaikan tahun sebelumnya kita sampaikan tahun ini juga tanpa ada modifikasi.
Nah, itu yang sering terjadi karena pertimbangan-pertimbangan pragmatis. Selain itu tentu sebagai geograf yang salah satu cirinya itu selain mampu melakukan berbagai hal terkait spasial, penggunaan teknologi-teknologi yang berbasis GIS ini sudah menjadi keharusan bagi kita sekarang. Jangan sampai itu diklaim oleh teman-teman yang lain karena kita tidak peduli mengajarkannya pada teman-teman, dan bukan sekedar mengajarkan cara menggunakannya, tapi mengajarkan filosofi di balik teknik yang dia gunakan tersebut. Menurut saya dengan pandangan-pandangan yang tadi saya sebutkan, saya yakini bahwa pendidikan geografi akan tetap relevan. Utamanya dalam mencetak generasi kita yang siap menghadapi tantangan global dan lokal tentu secara kritis, adaptif, dan bertanggung jawab. Itu presumsi yang saya sampaikan dari berbagai hal yang tadi saya sampaikan. Lalu bagaimana terkait dengan dinamika yang terjadi global? Ya, terkait dengan penyesuaian konteks lokal dan global ini, ya tentu kalau kita lihat apa yang sudah dirumuskan di rumusan teman-teman, ya ada nuansa pesisir, kelautan, dan pedesaan itu sudah mencerminkan value lokalitas. Hanya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengelaborasi pesisir, kelautan, dan pedesaan di wilayahnya teman-teman. Tetapi tidak hanya berlaku di situ, yang fenomenanya juga terjadi di tempat lain. Ya, karena kita tidak akan mengungkung lulusan UHU untuk kerja di Sulawesi saja, kan bisa saja kerja di luar Pulau Sulawesi dan bahkan secara global. Demikian saja pada konteks global, kita perlu sensitif terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan berkelanjutan dan sebagainya, termasuk perkembangan AI yang sangat luar biasa. Ya, dan bahkan sekarang punya satu wakil menteri yang ngurusin AI, ya, Prof. Stella, itu juga satu ciri yang arahnya sudah mengarah ke sana. Jadi konsideran-konsideran itu saya kira perlu teman-teman cermati. Dan kalau kita lihat dan kita bandingkan, kita jajarkan dengan apa yang dirumuskan teman-teman dalam dokumen yang sudah teman-teman miliki, pertanyaan sama seperti tadi. Mampukah menjawab perwujudan visi misi tadi, dan perwujudan itu apakah sesuai dengan rules yang ada di Permen 53 atau Permen barunya nanti? Jawabannya tergantung pada implementasi dalam RPS-nya. Jadi saya ingin katakan bahwa ketepatan teman-teman memformulasikan RPS, ketepatan teman-teman memilih dan bahkan merumuskan judul mata kuliah dalam RPS, ketepatan teman-teman menyajikan dan memformulasikan target-target apa yang dicapai dalam satu mata kuliah dalam RPS, itu menjadi sumber utama untuk bisa mewujudkan mimpi yang kita rumuskan dalam visi misi tadi. Jadi, ya, apa yang kita rumuskan dalam visi misi itu rasanya kurang maksimal kalau rumusan RPS-nya nggak berkualitas. Dan kita tahu ngisi borang RPS itu kadang-kadang bisa diisi, tetapi pada saat dipetakan nggak nyambung, gitu, nggak nyambung ke visi tadi. Nah, untuk itu setelah jadi borangnya, summary-nya itu perlu kita petakan kembali, sejalan nggak dengan visi. Jangan-jangan visinya ke timur, RPS-nya ke barat. Ini yang perlu kita cermati. Sekali lagi, mudah diomongkan, tapi tidak mudah untuk diimplementasikan. Teman-teman, hal yang terakhir terkait dengan bagian pertama ini adalah evaluasi peningkatan visi misi ini harus betul-betul dilakukan secara berkala. Ya, untuk memastikan apa yang kita sampaikan, yang kita rumuskan dalam RPS itu relevan dan efektif. Jangan sampai sebetulnya yang kita lakukan itu sudah tertinggal dari kebutuhan yang ada, dari kebutuhan kita di lingkungan Sulawesi, ya, maupun di lingkungan nasional misalnya. Nah, untuk itu kita betul-betul harus mencermati. Ya. Saya yakin dengan pendekatan yang tadi main itemnya saya sampaikan, pendidikan geografi itu tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tapi juga perlu mendorong aksi nyata. Jadi tidak sekedar memberikan teori-teori, tapi diberikan dengan contoh-contoh aksi nyata yang ada di depan kita, yang terjadi sehari-hari. Misalnya cerita tentang sampah kaitannya dengan banjir, cerita
tentang variasi tumbuhan di sekitar Sulawesi dengan cinta terhadap tanah air. Cerita tentang hal-hal kecil terkait dengan bencana, dengan macam-macam. Yang seperti itu yang saya ingin sampaikan. Utamanya dikaitkan dengan kelestarian lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Teman-teman, itu bagian pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, karena konsepnya mengikuti regulasi tadi, ya, dan teman-teman ingin melihatnya dari perspektif visi, misi, tujuan dan strategi, dan yang akan dikelola, akan dicetak itu adalah mahasiswa, dan sebagian besar mahasiswanya itu ada di generasi Z, maka saya ingin sampaikan hasil penelitian terkait dengan generasi Z, dan ada sedikit hasil kami belajar di NUS berkunjung selintas untuk melihat perguruan tinggi atau lembaga yang kita kelola ini akan dibawa ke world class seperti apa. Bagaimana strategi untuk membawa ke world class supaya lebih efektif. Nah, kalau kita bicara generasi, tentu bagian kotak di kanan ini menunjukkan generasi Z itu generasi yang lahir antara 97 sampai 2012. Ini macam-macam ini interpretasinya. Tapi kira-kira sekarang umurnya sekitar 23 tahun lah. Ini yang ya 20-23 tahun ya. Ini ada yang katakan 97 sampai 2010, 2009 sampai 2009, tapi range-nya sekitar itu. Ya, ini mahasiswa yang lagi jadi mahasiswa. Banyakkan generasi Z dan ada yang sebagian generasi alfa. Nah, mari kita coba cermati. Dari hasil penelitian ya dari berbagai lembaga, ini dimuat di Detik ya. Kita lihat ternyata sejumlah perusahaan baik itu nasional, perusahaan besar dan perusahaan di level dunia itu banyak memangkas pegawai dari kalangan generasi Z ya di sepanjang tahun 2024 yang lalu ya. Dan kenapa terjadi seperti itu? Karena ternyata reputasi generasi Z ini dianggap manja dan mudah tersinggung. Nah, ini yang kita juga perlu ketahui kondisi psikologis dari mereka sehingga kita bisa mengelolanya dengan baik, dengan benar. Dan bahkan di situ sebanyak 6 dari 10 perusahaan yang disurvei itu telah memberhentikan lulusan mereka dari generasi itu di tahun 2004 yang lalu. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh perusahaan-perusahaan disurvei itu meliputi generasi Z itu ternyata kurang motivasi, kurang profesional, ya, dan keterampilan komunikasinya buruk. 3 temuan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai dosen, kita sebagai pembimbing, kita sebagai pendidik, ya, bagaimana memberikan motivasi, bagaimana mengarahkan ke mereka agar lebih profesional dan juga punya keterampilan yang lebih baik, ya. Dan mereka ini dianggap oleh hasil survei itu tidak siap untuk lingkungan yang kurang terstruktur, ya. Dinamika budaya di tempat kerja dan juga harapan untuk bekerja secara mandiri kurang seperti yang diharapkan. Ini hasil penelitian mereka dan lanjutan hasil penelitian itu, ya. Walaupun sebagian di antara mereka itu kemampuan teoritisnya bagus, konsepsinya bagus, ya. Tapi sering kali dari mereka itu kurang punya pengalaman dunia nyata dan keterampilan lunak yang diperlukan. Artinya apa? Kita di pendidikan tinggi itu harus memberikan sentuhan-sentuhan pada mereka untuk punya pengalaman di lapangan. MBKM satu sisi bagus kalau tidak berlebihan. Kalau bisa kita kuantifisir, bisa kita kontrol. Keterampilan pada konteks ini pendidikan geografi, ya, itu juga harus kita tingkatkan untuk dikuasai oleh anak-anak kita, terutama generasi itu. Ya, dan menarik lagi, 70% dari mereka itu mengaku minta bantuan orang tuanya atau orang dekatnya dalam proses mencari kerja, tidak semandiri orang generasi-generasi sebelumnya. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita dan yang perlu jadi konsiderasi penting kita, ya, konsideran penting kita dalam mendidik mereka adalah 10 item yang ada di sini. Kurangnya motivasi atau inisiatif 50%. Kurangnya profesionalisme sekian. Keterampilan organisasi yang tidak bagus, keterampilan komunikasi, tantangan dalam menerima umpan balik, kurang pengalaman kerja, keterampilan pemecahan masalah yang kurang baik, keterampilan teknis, tidak cocok budaya perusahaan dan bekerja dalam kesulitan bekerja dalam tim. Ini menjadi perhatian kita. Kita harus mengisi kekurangan-kekurangan 10 item ini untuk mahasiswa-mahasiswa kita sekarang ini. Dan ini juga tidak jauh dari generasi alfa tentunya. Nah, ini menjadi lesson learn dan hasil penelitian yang perlu kita konsiderkan dalam menyusun RPS nanti.
ya. Karena tuangan rumusan dalam RPS kalau tidak memperhatikan ini ya akan jauh bisa diterima oleh mereka dengan baik nanti. Di luar ini kita tetap harus membawa institusi atau lembaga kita menjadi berkualitas level dunia. Untuk itu, bagaimana kita mendorong agar lembaga kita punya level dunia. Kita tidak harus berharap pada universitas. Kita bisa berharap ada prodi kita. Contoh, geografi UI itu sekarang world class rankingnya menurut subjek itu 150. UI-nya masih di bawah kita, masih di bawah ini. Ya, walaupun ini tertinggi di Indonesia, tapi untuk prodi geografi UI itu sudah sama dengan Fakultas Geografi di Gajah Mada. Artinya kita bisa mendorong untuk meningkatkan kualitas level dunia itu melalui prodi yang ada di kita. Ya. Nah, pengalaman di NUS di Singapura, ya, National University Singapura, mereka punya strategi. Penilaian World Class University itu sekarang menggunakan 9 item yang ada di kanan ini. Academic reputation dan citation per faculty, ya, ini punya porsi yang dominan dibandingkan dengan 7 item yang lain. Ya, employee reputation, faculty student ratio, international faculty, international student, sampai dengan sustainability itu hanya 5% masing-masing. Tapi reputasi akademis dan citasi dari hasil penulisan kita, hasil publikasi kita, dominan. Artinya apa? Kalau kita concern pada 2 hal ini, kita sudah akan mencapai itu. Tetapi memang NUS bisa mencapai seperti ini kalau kita lihat sebelah kiri ini, dukungannya luar biasa. Di kita ini, boro-boro, ada dana abadi dan seterusnya. Ya, kita masih jauh dari itu. Tapi ini lesson learn yang kita bisa dapat. Kalau kita pengen, ya, kepengin itu tidak harus, wah, masih nasional aja belum. Justru karena masih nasional aja belum, kita menggunakan kriteria yang dipakai oleh institusi yang maju itu agar kita bisa menapaki itu. Artinya kalau misalnya teman-teman reputasi akademisnya masih belum bagus nilainya, diprioritaskan pengembangannya di reputasi akademisnya. Karena itu mencapai penilaian 30%. Kemudian publikasi-publikasinya dibuat agar tinggi citasinya dan seterusnya. Sementara yang butir 3-9 ini itu lebih belakangan. Itu strategi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Bagian ketiganya adalah saya akan cerita karena rumusan lulusan atau kompetensi utama lulusan itu tidak lepas dari peran asosiasi dan posisi asosiasi dalam konteks ini Ikatan Geografi Indonesia. Ya, saya ingin sampaikan selintas saja. Sebetulnya Ikatan Geografi Indonesia ini di belantara profesi dan asosiasi yang ada di Indonesia ini secara formalnya atau dalam konteks negara itu ada di posisi mana sih? Saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa teman-teman tahu ada Undang-Undang 4 2011 ya tentang informasi geospasial. Salah satu turunannya PP 45 tahun 2021 tentang penyelenggaraan informasi geospasial. Dalam PP 45 ini hanya ada 2 bidang yang rekognisi terkait dengan mapping. Jadi bicara tentang mapping itu hanya ada 2 disiplin yang diakui, yaitu geografer dan surveyor. Teman-teman tahu surveyor itu bisa lahir dari geodet, kalau geografer dari geografi tentu. Hanya 2 itu. Artinya apa? Disiplin geografi itu sudah diakui negara menjadi salah satu disiplin yang resmi, formal, diselenggarakan di Republik ini. Jadi tidak perlu ragu-ragu lagi. Kita sudah resmi secara formal punya dasar regulasi. Tapi kita tentu perlu tahu geografer itu yang mana sih? Apa sih geografer itu? Definisinya ada di pasal 97 ayat 5 di sini. Geografer itu adalah profesi bidang informasi geospasial dengan kualifikasi akademik dan kualifikasi teknis tertentu untuk melakukan ABCD yang ada di sini. Melakukan apa? Mulai dari mengumpulkan data geospasial, menganalisis geospasial, mengintegrasikan, dan melakukan litbang permodelan dan analisis. Kalau pendidikan geografi, ya tentunya pendidikan geografi yang mendorong anak-anak yang dididik nanti menguasai 4 item ini. Ini geografer. Ya. Artinya kita
sudah punya payung hukum legal formal resmi di negara ini diakui. Dan bicara profesi ini kita juga sudah mengkategorikannya, dan di Republik ini terkait dengan geografer mulai tahun ini 2025 ini insya Allah baru Gajah Mada yang bisa membuka sekolah profesi geografer. Dan UI belum bisa membuka karena belum lengkap syaratnya. Ya, jadi nanti sekolah profesi itu sekitar 1 tahun, kalau udah lulus dilantik oleh IGI dia jadi profesi. Kalau udah jadi profesi geografer, dia bisa membuka seperti notariat, ya, seperti akuntan, dia bisa membuka seperti konsultan, dan itu legal secara individual. Itu gambaran bahwa saya ingin katakan bahwa kita sudah diakui ada dan keberadaannya di Republik ini. Kemudian untuk mewujudkan profesi yang ada dalam PP tadi, PP 45 tadi, kita bagi tugas. Peran pemerintahnya apa, peran profesinya apa. Ya, ini bagi tugasnya. Jadi Ikatan Geografi itu nanti menyusun ini. Sekarang sedang kita lengkapi sebagian ini, ya, yang merah ini sudah kita lakukan waktu itu, yang lain juga sudah selesai. Ini tinggal penetapannya, ya. Sekolah profesinya dilakukan oleh perguruan tinggi nanti Gajah Mada sudah memulainya, dan pemerintahnya BIG misalnya menginisiasi berbagai hal yang saya sampaikan di sini. Saya sampaikan secara cepat saja di sini sebagai gambaran. Kemudian peran IG-nya ngapain? Ya, kita lebih banyak mengawal di sini, memelihara keahlian dan pendidikan profesi yang tercakup di sini, ya. Mewujudkan geografer melalui kualifikasi akademik tertentu, ya, level 1, 2, 3 dan S1, S2, 3 dan seterusnya tadi. Nah, kemudian pada saat kita sedang melakukan pembangunan profesi tersebut, sementara kita prihatin terhadap tidak standarnya output yang dikeluarkan atau output yang dicetak oleh berbagai prodi geografi yang ada dan menyebar di Indonesia ini, maka kita nyusun buku. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan bukunya, judulnya yang ada di sini, Kerangka Acuan Standar Kompetensi Geografi Nasional. Ini diharapkan menjadi acuan untuk kita semua dalam memahami hal-hal minimal dalam geografi, ya, yang disampaikan pada rekan. Dan ini kita patok 7-7. Artinya bisa dan mudah dipahami oleh anak 7 tahun sampai yang usia 77 tahun. Idealnya begitu. Dan saya coba exercise juga, teman-teman anak-anak SMP juga mudah memahaminya. Walaupun kadang-kadang masih dituntun gurunya, ya kalau yang senior-senior tentu lebih mudah. Dan itu bisa diakses secara digital, dan teman-teman sebagian saya yakin sudah ada yang memilikinya. Karena waktu itu kita komunikasikan per wilayah. Ya. Baik. Ini sekedar contoh saja kompetensi geograf dan geografer profesional yang dari PP tadi yang sudah dilakukan, ya. Paling tidak kita sudah melantik, ya, 27 Januari 2024 yang lalu kita punya 12 geografer profesional utama. Itu yang pertama kita punya itu, sehingga siapa yang 12 geografer pertama itu yang ada di depan ini, ya, ada di depan ini, kecuali Pak Ratman ini, Prof. Ratman ini yang melantik ini, 12 orang itu. Dan yang 12 orang ini selain punya gelar, ada sekarang SSI, ada yang mungkin gelar DRS zaman dulu, ada nanti profesor, doktor Andes, apa itu ditambah Geog PU, ya, artinya geografer profesional utama. Nanti untuk yang lulus profesi gelarnya akan disesuaikan, ya. Ini Geog PU itu untuk gelar profesional pertama yang 12 saja. Dan ini menjadi persyaratan untuk nyusun sekolah profesi itu minimal punya 4 geografer profesional. Sehingga kalau teman-teman nanti mau nyusun profesi di situ, bisa sekolah di Gajah Mada dulu, mengirim 4 dosen untuk membangun di situ. Ya. Jadi jangan dulu, sekarang satunya masih jauh. Jangan begitu. Justru kalau mau melakukan percepatan, itu jangan mengikuti tangga yang ada. Kalau perlu, lompatnya dari tangga nomor 1 ke nomor 3, nomor 5, dan seterusnya. Jangan mengulang pijakan anak tangga yang dilakukan oleh institusi lain. Lompatilah supaya Anda bisa lebih cepat dengan belajar plus minus yang ada dari institusi lain itu. Ini prosesinya yang terjadi waktu itu. Jadi kita lakukan dan kita sudah bisa menggunakan yang 4 ini untuk membuka di Gajah Mada, dan sudah seperti saya katakan tadi. Dan nanti lulusan sekolah profesi itu mungkin gelarnya akan disepakati Chartered Geog, ya, CG atau CHG yang sudah punya profesi. Jadi kita sudah punya, kalau teman-teman lihat gelar-gelar itu ada di geografi, ada tambahan gelar seperti ini yang dielaborasi. Ini sekedar contoh sertifikatnya yang
kita manfaatkan, kita gunakan waktu ini. KKNI yang kita masih pakai KKNI waktu itu, tapi tentu sekarang kita sesuaikan dengan Permen 53 tadi, harus lebih komprehensif dan mampu menghadapi tantangan global seperti yang tadi kami sampaikan. Teman-teman, ini untuk memberikan gambaran saja, kita ini sebagai geograf, kita harus melihat secara nasional, ya, kita ini ternyata tidak besar-besar amat. Kita bandingkan dengan ekonomi ya, misalnya sama-sama usianya. Ekonomi lahir sekitar lahirnya geografi juga, ya. Jumlah prodi kita di Indonesia ini sekitar 100-an aja. Dibandingkan dengan ekonomi ada yang udah lebih dari 800-an, ya. Itu pun di kita yang 100-an itu terbagi menjadi pendidikan geografi dan murni, ya. Di UHU ada dua-duanya. Di teman-teman di Sulawesi Tenggara yang Tadulako juga ada dua-duanya. Di sini sekarang juga ada kecenderungan dua-duanya. Fakultasnya, fakultas geografi, kita baru punya 2. Ya, yang satu belum selesai. Yang 2 itu baru satu di Gajah Mada, satu di swasta UMS. Yang lain masih berupa prodi, departemen dan sebagainya. UI masih departemen dan seterusnya. Ya. Dan kalau kita lihat potretnya teman-teman UHU itu, yang sekarang akreditasinya baik sekali ini, ya, itu ternyata ini hanya salah satu puzzle yang menurut saya harus sering berkolaborasi dengan teman-teman di prodi pendidikan lain untuk bisa mempercepat tadi langkahnya jangan terterapi 1, 3, 5 dan seterusnya dengan perhatikan lesson learn yang didapatkan dari NUS tadi misalnya, ya. Dan ini apa yang teman-teman rumuskan dari yang saya dapatkan dari hasil review 2022. Dan kalau kita lihat, kita bandingkan ya visi misi atau RPS yang teman-teman buat ya didasarkan dari visi misi yang teman-teman punya pada saat dijejerkan dengan prodi pendidikan yang lain, teman-teman bisa lihat nanti. Karena kan gambarannya begini. RPS ini adalah modal pedoman yang untuk memberikan modal kepada lulusannya nanti ya. Nah, untuk itu tentunya pedoman yang akan kita gunakan ini harus standar secara nasional. Tetapi mari kita coba lihat ya. Sebelum lihat itu kita lihat contoh di UI. Di UI itu pada saat mau mengevaluasi kurikulum yang nantinya diturunkan menjadi RPS gitu ya. Kita melibatkan banyak pihak dengan cara yang seperti ini. Saya cuma ingin melihatkan kompleksitasnya kita mau menyusun RPS seperti yang teman-teman sekarang sedang lakukan ya. Kemudian kita juga mencermati Permen 53 yang tadi perbedaannya sudah saya sampaikan di depan. Dan kalau kita cermati secara lebih rinci, dari pasal-pasal yang kita perlu cermati di Permen 53 dalam konteks menyusun RPS, ya kurikulum dulu nanti ke RPS-nya, itu lebih banyak di pasal 40 sampai pasal 45, walaupun yang lain juga perlu. Tapi terkait dengan standar isi yang kita akan banyak rujuk, itu yang ada di sini. Di pasal 40 sampai 45. Yang tadi isi substansinya sudah saya sampaikan di depan sebetulnya. Ya. Kompetensi lulusan dan seterusnya sampai dengan apa-apa yang muncul di sini. Cuman ini ada pasal-pasalnya. Kalau tadi kan secara umum catatan yang tadi disampaikan di depan. Ya. Nah, dari catatan-catatan ini, ya, teman-teman akan gunakan untuk menyusun kurikulum dan menyusun RPS. Dan pada saat kita bandingkan, kita jejerkan RPS-nya UHU dan UNES misalnya, ya, di semester 1 dan 2 ya. Kalau kita lihat di UHU, di tempat teman-teman, ada 10 mata kuliah, kita bandingkan yang ada di UNES. Sama-sama sekitar 9-10 mata kuliah, tapi yang disampaikan beda. Kalau di UI, untuk modal utama sebagai geograf, itu harus diselesaikan dalam 4 semester. Semester 1, 2, 3, dan 4. Itu mata kuliah wajib semua. Dan itu menjadi ciri minimal ya dari modal utama yang nanti kalau dia lulus itu menjadi cirinya lulusan geografi UI. Saya tidak tahu di UHU itu 4 semester pertama atau ada yang nyebar-nyebar. Karena kalau di UI 4 semester pertama ini, karena nanti semester 5 dan 6 itu bisa untuk MBKM dan seterusnya. Nah ini kalau misalnya teman-teman juga melakukan seperti itu, kalau kita bandingkan ya, sama-sama teman-teman yang ngurusi pendidikan, satunya pendidikan geografi di UNES dan satu teman-teman, ini ada perbedaan yang sangat mendasar gitu ya. Memang ini tergantung visi misi.
Tetapi tentunya ini kan kalau kita bicara output standar di pendidikan geografi, ini menjadi bahan yang perlu kita cermati bersama. Bukan hanya semester 1, 2, semester 3, 4-nya pun juga demikian. Kalau kita jajar itu ya, kita jajarkan terus sampai dia selesai, itu ada hal yang ya ini memang kita harus sering duduk gitu ya, supaya ada standar yang bisa dicapai secara bersama. Tapi memang tergantung pada ketersediaan sumber dayanya. Tetapi kan tentunya kalau dari standar, kita mengadakan sumber daya itu untuk mengimplementasikan yang kita tuliskan dalam standar itu. Bukan sebaliknya, karena sumber dayanya ada seperti ini, dosennya hanya punya seperti ini, terus disusun seperti itu. Itu menurut saya bukan seperti itu. Harusnya sebaliknya. Nah ini sekedar perbandingan-perbandingan saja yang perlu kita cermati. Teman-teman yang saya hormati, saya kira itu, dan ini sekedar contoh ya, RPS yang teman-teman susun, ya, dengan mata kuliah ini secara normatif, ini semua seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Sebagai poin simpulannya untuk bahan diskusi ini adalah, pertama seperti yang saya sampaikan ini, ada 3 hal saja. Pertama, revisi kurikulum, ya, terutama terkait pendidikan geografi itu harus dimulai dari visi misi dan seterusnya tadi. Dan revisi kurikulum pendidikan itu perlu mempertimbangkan dinamika internal eksternal serta berbagai perkembangan tadi, termasuk regulasi. Dan kurikulum sebagai patokan untuk menyusun RPS ya perlu dilakukan dengan memulai mencermati visi misi. Jadi ada kaitan erat antara visi misi sampai dengan RPS itu. Dan untuk memformulasikan itu, teman-teman tidak bisa paling tidak bisa melibatkan geografi atau melibatkan ikatan geografi teman-teman. Itulah pengantar yang bisa saya sampaikan yang cukup lama ya, 1 jam lebih 15 menit. Moga-moga ini menjadi pengantar yang menarik untuk kita diskusikan. Ini sudah ada 6 orang yang angkat tangan ini. Apakah benar nih? Fadli, Muhammad Ilham, Kuning. Siapa ini? Oh, beda lagi sekarang. Ilham, nah, Ode, silakan. Saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Wah, saya ucapkan selamat Pak Prof. Saya mendengar paparan tadi, alhamdulillah cukup bagus. Dan itulah sasaran geografi ke depan. Kembali dengan persoalan visi keilmuan geografi di pendidikan geografi UHO ini, saya kira Pak Prof tadi sudah menyampaikan secara komprehensif di mana geografi itu targetnya adalah bagaimana kompetensi utama itu adalah mencirikan pemahaman kemampuan orang bergeografi dan sebagai surveyor. Kemudian berikutnya terkait dengan kaitan dengan visi misi keilmuan. Kita ketahui di pendidikan geografi ini Pak Prof, ini ada kolaborasi antara pendidikan dan geografi sains. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kajor tadi, hasil karya beberapa minggu kemarin, itu memang sesuai harapan Pak Prof yang dipaparkan tadi. Saya kira itu sejalan. Hanya mungkin penekanan-penekanan di samping kompetensi pendidikan sebagai orang pendidik, tetapi tampilan bahwa orang pendidikan geografi itu mampu memahami kompetensi geografi karena disampaikan Pak Prof tadi, sasaran
yang harus dicapai seorang sarjana pendidikan geografi atau pendidikan sains geografi itu mampu beradaptasi dengan pasar. Tujuannya adalah bagaimana persaingan global baik di tingkat nasional maupun internasional. Geografi ini mampu memberikan kontribusi sesuai dengan kontribusi keilmuan, sesuai dengan harapan dan cita-cita yang diharapkan sebagai orang yang memiliki kompetensi utama geografi. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan mungkin sore ini. Yang pertama itu, jika pendidikan geografi UHO meningkatkan inovasi yang sesuai dengan harapan Pak Prof yang disampaikan tadi, maka target kita saat ini, visi keilmuan yang dibangun itu perlu didukung oleh satu RPS yang disampaikan Pak Kajur tadi, itu harus segera dibicarakan secara bersama-sama di FKIP UHO. Yang kedua, terkait dengan sumber daya, khususnya sumber daya manusia, Pak Prof tadi sudah katakan bahwa sumber daya manusia bukan saja katakan di FKIP saja, tapi mungkin saja dari institusi lain atau dari fakultas lain yang bisa kolaborasi di dalam hal menyampaikan atau mendiskusikan bahwa tujuan akhir daripada ini diskusi ini adalah bagaimana sinkronisasi apa yang disampaikan Pak Kajur sebagai visi keilmuan dengan RPS dan sumber daya sesuai yang diharapkan Pak Prof tadi. Terima kasih. Siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari jurusan Pendidikan Geografi dengan NIM A1P1240055. Di sini saya akan bertanya kepada Pak Prof tentang. Bisa dimunculkan wajahnya nggak, Mas? Ya Pak. Bukan pandangannya Pak. Oh iya Pak. Jaringan Pak. Oke. Ya udah lanjut. Ya Pak. Pertanyaan saya yaitu tadi Bapak menjelaskan bahwa generasi Gen Z sulit mendapatkan pekerjaan dan gampang dipecat oleh perusahaan-perusahaan besar karena kurangnya motivasi. Yang pertama, yang kedua itu kurangnya profesionalisme, yang ketiga keterampilan organisasi yang buruk. Pertanyaan saya, apakah generasi-generasi semacam generasi milenial dan generasi-generasi yang lain sama seperti generasi Gen Z sulit mendapatkan pekerjaan karena sama kriteria yang dimiliki atau mungkin lebih baik dari generasi Gen Z? Terima kasih. Itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Oke. Langsung dijawab mungkin. Baik, saya kira langsung ya Pak Andreas ya. Pak Andreas, boleh saya jawab langsung? Oke, baik Pak Tahir dan Mas Ilham,
terima kasih ya atas responnya. Ada hal yang menarik yang disampaikan Pak Tahir tadi. Intinya saya setuju bahwa teman-teman di UHO sudah merumuskan visi dan sudah mengadakan berbagai pertemuan dan lahirnya visi keilmuan seperti yang tadi dipresentasikan oleh Pak Andreas. Yes. Ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, sehebat-hebatnya kita rumuskan visi. Kembali kepada pertanyaan yang, jadi bahan ini sudah saya kirim ke chat ya, sudah saya kirim ke Pak Andreas juga, jadi teman-teman bisa buka di situ. Di chat teman-teman bisa download. Jadi sehebat-hebatnya visi itu nanti tergantung pada misi yang diturunkan seperti apa. Sehebat-hebatnya misi tergantung pada tujuan dan seterusnya sampai ujung akhirnya nanti antara lain ke RPS. Artinya kalau tadi Pak Dari sampaikan visi keilmuan yang sudah ditayangkan Pak Andreas tadi memang perlu didukung dengan rumusan RPS yang tepat. Dan kita tahu RPS yang baik itu sebetulnya tidak tergantung pada tersedianya SDM atau dosen yang ada di situ. Tetapi hendaknya RPS itu dirumuskan sebaik mungkin. Kalau kita belum punya dosen, ya benar kita merekrut dari, kalau memang belum bisa merekrut dosen tetap atau dosen yang lebih lama di situ ya, kita menggunakan RPL, kita menggunakan teman-teman yang ada di unit lain atau prodinya geografi murni atau sains geografi atau yang lain untuk membantu kita. Malah kalau perlu dari institusi yang lain itu supaya nanti kita bisa melahirkan generasi yang bisa nutup yang kita belum punya keahlian itu. Memang ini mudah diomongkan ya, tapi sangat tergantung kadang-kadang mau rekrut orang itu kadang-kadang tergantung pada jumlah anggaran dan seterusnya. Tapi kita sekarang harus melupakan anggaran dulu ya. Kadang-kadang si alumni atau orang geografi yang lulusan mana yang kerja di sekitar kampus Bapak, itu senang diminta mengajar atau menyampaikan atau mengekspresikan pengalaman-pengalaman dia. Jadi, kalau teman-teman melihat CV saya tadi, saya ini kan sebetulnya ya memang saya sebelum ngajar di UI, saya udah lama ngajar di Muhammadiyah ya. Tapi sebetulnya yang saya bawa di UI itu bukan sekedar scientific experience yang saya punya, tapi pengalaman-pengalaman birokrasi yang tidak dimiliki oleh dosen lain. Sehingga apa? Pengalaman birokrasi yang bisa menutup kelemahan 10 item survei yang tadi disampaikan, yang ditanyakan oleh Mas Ilham, survei tentang Gen Z tadi. Sebenarnya tidak ada Gen Z, Gen yang lain juga gitu. Pengalaman saya di perkantoran yang saya bahasakan dengan bahasa yang mendekati RPS, itu menjadi sangat diminati oleh mahasiswa. Saya kalau ngajar, ya itu bahannya saya siapkan, tapi ilustrasinya itu berasal dari pengalaman-pengalaman birokrasi saya. Mulai saya di pusat pengolahan data di PU, saya ngurusi perumahan yang membuka hutan jadi perumahan, sekarang jadi miliaran rupiah harganya, yang dulu cuma ribuan rupiah. Kemudian juga pengalaman-pengalaman menggunakan AI sampai pengalaman birokrasi menjadi dirjen, itu saya ceritakan. Itu lebih diminati dibandingkan kalau saya ngajar hanya dengan bahan yang siapkan itu saja. Saya sampaikan, ilustrasinya saya tambahkan. Dan bahkan karena anak-anak sekarang ini, anak Gen Z itu, bukannya Gen Z sebetulnya, generasi yang lain ya, yang sudah tergantung pada handphone, kalau dia ikut kuliah saya, ya, saya cermati, sering dia terganggu oleh handphone yang dia bawa, sehingga dia nggak konsentrasi. Akhirnya apa? Saya mengembangkan sistem pembelajaran, metode yang sedang saya kembangkan itu, metode pembelajaran khusyuk namanya. Jadi mahasiswa tidak saya bolehkan membawa handphone, membawa laptop, saya minta kumpulkan di depan, dia dengarkan yang saya jelaskan. Ya, saya jelaskan dengan bahasa saya, dengan berbagai ilustrasi itu, kemudian saya tes dengan metode khusyuk, dengan metode yang biasa saya gunakan, ya, menjelaskan bahan, dia bawa handphone, dia sebagainya. Ternyata lebih bagus dia meninggalkan handphone, meninggalkan komputer di depan kelas, ditaruh di depan kelas. Jadi artinya apa? Dia bisa lebih konsentrasi mendengarkan.
dan lebih ingat dibandingkan dengan dia ngikutin biasa, dia selalu terganggu dengan handphonenya. Nah, metode itu saya coba minta teman-teman lain untuk menerapkannya, ternyata lebih bagus. Itu satu contoh gitu ya, bahwa tidak hanya kemampuan kita menjelaskan substansi yang sudah kita siapkan secara ilmiah, tapi juga kemampuan untuk memberikan penjelasan-penjelasan lebih menarik, yang lebih kontekstual, lebih membumi, dan itu diminati mahasiswa. Akibatnya apa? Kalau kita ngajar jadi di EDOM itu jadi selalu tinggi gitu ya, selalu diminati karena ilustrasinya mengena di mereka begitu. Dibandingkan dengan yang ngajar textbook oriented atau bahan oriented gitu. Ini satu pembelajaran yang sangat bagus. Artinya apa? Kalau teman-teman di UU bisa memformulasikan RPS dengan ideal, kemudian dosennya belum tersedia, ya mencoba merekrut alumni-alumni atau mungkin bukan geograf. Mungkin disiplin ilmu yang ada di situ, di orang di pemerintah daerah atau apa, memang harus gaul kita. Orang pemerintah daerah, pejabat strukturalnya kita minta, sekarang kan bisa online. Ya, bisa di luar jam pelajaran kita sesekali atau berapa persen gitu. Sehingga itu akan lebih berwarna. Dan kalau misalnya satu sesi 4 tahun kita menggunakan cara seperti ini, nanti generasi yang dididik itu kan sudah punya pengalaman yang belum dimiliki dari pengalaman dosen-dosen yang kita punya saja. Nah, itu cara-cara paling praktisnya. Irit, ya, tidak perlu mengandalkan anggaran harus kita merekrut dosen tetap dan sebagainya. Itu cara yang paling efektif untuk bisa mengkomunikasikan, dan setuju saya, kita perlu memberdayakan dari unit-unit lain. Dan itu artinya kemampuan gaul kita, kemampuan network kita. Dan kita tahu sekarang network itu menjadi modal dasar yang luar biasa. Gitu Pak Tahir kira-kira ya. Jadi saya mengandalkan apa yang tadi sampaikan Pak Tahir dan juga Pak Andreas dan teman-teman. Mas Ilham, sebetulnya tadi saya sampaikan tidak diterimanya oleh perusahaan atau dikeluarkan oleh perusahaan berdasarkan survei tadi, itu karena karakternya generasi itu. Kebetulan dominasinya yang disurvei adalah generasi Z. Generasi Z punya problem seperti tadi, dan profil tadi tercermin dalam identitas generasi Z. Generasi yang lain kalau punya profil seperti itu, ya sama juga, akan dikeluarkan, akan macam-macam dan seterusnya. Nah, untuk itu, sebagai pembelajaran mahasiswa, kalau tadi, jadi silahkan buka bahannya ya, yang saya sampaikan di chat itu. Jadi kalau tadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa yang dikeluarkan itu karena problem yang dia miliki, ya, karena item-item yang dia miliki tadi, sebaiknya itu oleh teman-teman dihindari, ya, atau menjadi pembelajaran. Misalnya ada 10 item tadi kan, kenapa dikeluarkan? Karena kurang motivasi atau kurang inisiatif. Nah, kalau kita sebagai dosen nggak pernah mendorong, nggak pernah ngajarin, tidak pernah memprovokasi sehingga dia punya motif, tidak diajarin menumbuhkan motivasi, ya generasi itu akan inilah. Bagi mahasiswa mempelajarinya, saya harus punya motivasi yang tinggi untuk bekerja. Jadi kalau kita bekerja, seperti saya katakan di dalam bahasa lain, bahasanya begini, bekerjalah dengan hati. Jangan hanya bekerja dengan ininya mahasiswa. Ini dan hati. Ya, kalau Anda bisa bekerja dengan hati, sama-sama Anda mengerjakan sesuatu, Anda akan lebih mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan Anda akan memikirkan bahwa output atau produk pekerjaan Anda itu akan dipakai orang, dan Anda berusaha sebaik mungkin agar orang yang memakai produk Anda itu puas. Nah, itu ya. Kemudian kurang profesionalisme. Ya, untuk bisa profesional ya Anda harus betul-betul, ya tadi kalau kuliah yang mendengarkan, nggak usah bawa HP dan sebagainya, mulai terapkan metode khusyuk tadi dalam belajar. Dosennya mulai meminta mahasiswanya menjauhkan dari HP pada saat mendengar dan seterusnya, misalnya gitu. Keterampilan organisasi yang kurang baik itu bisa ditutup dengan Anda kan punya himpunan mahasiswa di situ, bisa belajar di situ, atau organisasi ekstra. Zaman dulu masih banyak organisasi ekstra yang bisa diikutin. Itu juga bisa menjadi pelajaran yang bagus. Selain juga keterampilan komunikasi yang kurang baik. Karena teman-teman generasi Anda itu lebih banyak, misalnya di dalam keluarga di rumah, Bapak, Ibu, adik, kakak ada pegang HP, seolah-olah Bapak, Ibu Anda yang jaraknya secara fisik dekat itu jadi jauh. Anda lebih berketawa-ketawa dengan orang di luar dengan menggunakan HP. Artinya komunikasi atau keterampilan komunikasi Anda itu harus di-upgrade gitu ya. Belum lagi setiap dikritik Anda kurang bisa nerima. Itu umpan baliknya ini. Pengalaman kerja jelas kurang ini. Kemudian keterampilan pemecahan masalah Anda tidak banyak dilatih. Jadi harus banyak melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan itu.
Dan hal-hal seperti ini, yang kebanyakan ini 10 ciri ini dimiliki oleh generasi Z, kalau ciri ini dimiliki oleh generasi yang lain, generasi milenial dan sebagainya, sama saja nanti. Intinya, generasi yang punya karakter yang 10 ini, itu akan mendapatkan kesulitan-kesulitan yang seperti saya katakan tadi. Ya, itu hasil survei. Ya, bisa dia pekerjaannya tidak bisa sustain di situ karena dilepas oleh perusahaannya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kira-kira jawaban saya gitu, Mas Ilham. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Andreas. Singkat saja, Prof. Singkat saja, Prof. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama adalah yang saya mau katakan adalah kurikulum inti khusus pendidikan geografi. Karena sejak pertemuan Semarang waktu itu sudah diminta teman-teman tentang kurikulum inti khusus pendidikan geografi. Itu yang pertama. Mungkin saya salah persepsi, Prof. Visi tentunya akan didukung dengan mata kuliah yang masuk di dalam. Di dalam mata kuliah tentunya kita akan susun RPS berdasarkan permen. Nah, kalau saya melihat dinamika perubahan global, khususnya di Sutra, potensi kami itu, Prof, cukup luar biasa. Utamanya di bidang kelautan luar biasa. Kepariwisataan juga itu tidak kalah dengan tempat lain, seperti Wakatobi dan sebagainya. Belum yang lain-lain, kehutanan, pertanian, termasuk juga yang lain-lain. Itu mau saya. Sehingga nanti yang saya minta adalah kita lihat dulu kurikulum inti khusus pendidikan geografi yang sudah disepakati IGI seperti apa. Nah, itu saja. Baik, terima kasih Pak Hardo. Jadi saya kira ini hal yang menarik ya. Kalau pertanyaannya adalah ada dua tadi, kurikulum inti pendidikan geografi dan visinya sebagai seperti apa dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh wilayah di sekitar Bapak. Saya ingin sampaikan bahwa visi yang dimiliki seperti yang saya katakan tadi, ya, harus, sekali lagi saya katakan harus mencerminkan peran ilmu geografi, pada konteks ini pendidikan geografi, dalam menjawab tantangan global. Apa yang perlu kita jawab? Tadi paling tidak tantangan global yang sekarang lagi trending itu perubahan iklim, urbanisasi, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial ekonomi. Bagaimana jabarannya visi ini pada RPS-nya, ada pada mata kuliahnya nanti? Ya, misalnya kalau kita terkait dengan perubahan iklim ya, dengan tentu tadi kan ada aspek-aspek yang saya sampaikan dalam merumuskan visi, ada lokalitas ya, dan juga ada pertimbangan globalnya ya. Nah, kalau kita bicara hal tersebut, tentu ya yang Bapak sebutkan, kelautan, pariwisata, pesisir dan sebagainya itu menjadi kelebihan. Karena itu menjadi kelebihannya wilayah di sekitar UHO ya. Galilah secara konseptual dan tonjolkan dan sampaikan kepada mahasiswa agar mahasiswa bukan sekedar tertarik dan mau meneliti, tetapi dia mau lebih dari sekedar meneliti. Ya, bagaimana mau sekedar lebih dari meneliti? Misalnya ya, terkait banyaknya potensi kelautan di situ. Kalau dia atau kalau dosennya bisa mengeksplorasi berbagai kelebihan kelautan dan itu bisa berhasil ditransformasikan pada mahasiswa. Mahasiswa
bahkan dari pendidikan geografi sekalipun mau menjadi pembantu nelayan. Tapi dari sisi saintifiknya, bagaimana pembantu nelayan? Jadi tidak sekedar meneliti, oh di situ banyak hal-hal yang menarik terkait dengan kelautan. Pembantu pelayannya dia bisa punya inovasi misalnya, jangan sampai nelayan itu mencari ikan. Tapi bagaimana agar nelayan itu tinggal mengambil ikan? Bagaimana caranya? Dikembangkanlah satu alat yang misalnya sekarang kan sudah ada instrumen. Ikan itu berkumpul di satu tempat yang banyak planktonnya. Plankton itu bisa didetek dari data satelit. Dan dari situ kita bisa pakai alat HP gitu, bisa untuk mendetek di mana banyak plankton di situ kan. Dengan banyak plankton, informasi lokasi itu disampaikan pada nelayan dengan cara yang paling simpel. Akhirnya nelayan datang ke tempat yang banyak plankton dan banyak ikan. Jadi tinggal ngambil ikan. Tidak harus mencari ikan ke sana kemari. Itu contoh inovasi dalam konteks kelautan. Itu contoh praktis. Belum lagi terkait dengan pariwisata tadi. Bapak harus yakin dan percaya diri bahwa pariwisata yang ada di sekitar itu memang betul-betul punya kelebihan. Ya, apa kelebihannya itu perlu digali dan seterusnya gitu ya. Yang tidak ada di tempat lain. Kemampuan kita meyakinkan pihak lain, terutama meyakinkan kepada mahasiswa terkait dengan kelebihan itu menjadi salah satu aspek keberhasilan untuk membuat mereka percaya diri. Jadi mendidik mereka menjadi mahasiswa atau menjadi nanti orang yang percaya diri itu sangat luar biasa. Dan itu sudah separuh dari keberhasilan. Untuk bisa seperti itu kita harus menguasai, bukan sekedar menguasai dari konteks membaca. Ya, kita harus punya empirical experience. Kalau Bapak cerita pariwisata, Bapak cuma dengar, Bapak tidak pernah datang ke pariwisata itu, tidak pernah berwisata di sana, bagaimana Bapak akan bisa menyampaikan dengan baik, misalnya begitu. Itu baru pariwisata, belum yang lain-lain. Saya yakin banyak yang itu bisa dieksploitasi, dieksplorasi untuk disampaikan kepada mahasiswa. Yang penting menurut saya, sampaikanlah yang kita punya itu dengan hati, dengan tulus, dengan ikhlas. Cobalah tadi dengan cara pembelajaran khusyuk. Ya, seperti yang saya katakan tadi, pembelajaran khusyuk seperti apa. Cerita seperti itu panjang ceritanya, tapi memberikan kesempatan. Kalau masih ada, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada Pak Andreas. Makasih Pak Harudu. Makasih. Dengan kita sebagai anggota Ikatan Geograf Indonesia. Teman-teman tentu, saya tidak tahu persis ya, apakah teman-teman di Ikatan Geografi punya jurnal atau tidak ya. Kalau misalnya punya jurnal, silahkan apa yang diminta backup dari Ikatan Geograf Indonesia ya. Karena di berbagai prodi meminta kerjasama dengan buat MOU untuk memberikan misalnya bantuan review, bantuan apa dan seterusnya. Kita saling bekerja sama. Dan kerjasama kita di bidang itu relatif kurang gitu ya. Kami pada saat jadi dirjen dulu sudah membuat Sinta yang levelnya dari 1 sampai 6 itu. Maksudnya untuk sebenarnya tujuan besar. Nanti bisa bersaing dengan Scopus dan sebagainya. Tapi sebetulnya itu tujuan antara untuk mendorong agar teman-teman mau menulis, mau mengekspresikan apa yang dia tahu, dan itu menjadi bagian pembelajaran kita secara keseluruhan. Ya, singkatnya, kalau ada yang ingin dimintakan bantuan dari geograf, Ikatan Geograf Indonesia, dalam mendorong percepatan pengelolaan jurnal, monggo welcome. Ya, kita ada kompartemen-kompartemennya, nanti ada Bu Sita dan sebagainya, ya. Dan kita di geografi ini sekarang mengelola jurnal IGRSS, ya, Sinta 2. Jadi kalau ada publikasi silahkan dikirim ke situ, kita saling exchange begitu ya. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, yang terakhir, saya tentu mohon maaf ya kalau apa yang tadi saya sampaikan kurang pas, karena sebetulnya yang saya bisa tangkap dari Pak Andreas hanya berdasarkan pembicaraan 1-2 kali yang tidak terlalu lama gitu. Moga-moga apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman, dan permintaan Pak Andreas untuk memberi ruang tadi welcome. Sejauh saya kebetulan saya ini sudah purna dari Dirjen, tapi sudah tinggal di UI, tapi masih dikasih tugas-tugas banyak yang saya sebenarnya tidak kepingin gitu ya, baik dari kementerian maupun dari universitas gitu ya, masih terlibat dengan jabatan ini jabatan itu, sehingga mohon maaf kalau nanti misalnya kurang cepat direspon WA atau apa dan sebagainya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang pas, ada kekeliruan, saya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.